Bab 487. Nathan yang Maha Bisa. Kirana di depan TV gemetar karena marah. Dia hampir menangis. Tidak disangka Yudas dan Atalarik akan melakukan ini. Sekarang Colossus Group telah menjadi musuh masyarakat. Opini publik saja dapat menghancurkan Colossus Group sampai mati. Belum lagi penekanan dari perusahaan-perusahaan besar. Istriku, jangan marah lagi. Biarkan mereka senang dulu. Aku akan membiarkan mereka mengerti bahwa mudah bagi kita untuk membuat seseorang terkenal. Juga untuk membiarkan seseorang jatuh ke bawah hanya butuh sekejap mata. Nathan memeluk Kirana dan menghiburnya. Suamiku, apa kamu ada cara? Kirana bertanya. Tidak. Tapi istriku. Ingat satu kalimat. Tuhan melihat apa yang orang lakukan. Nathan tertawa. Gala amal itu sukses total. Dua tujuan Yudas telah tercapai. Pertama, Triparta Group memperoleh ketenaran dan kekayaan. Kedua, menjatuhkan Colossus Group. Keesokan harinya, ketika Kirana datang ke perusahaan, suasana sangat suram. Gideon dan yang lainnya tidak tidur. Semalaman, mata mereka bengkak seperti mata panda. Semua orang memandang Kirana dengan tatapan meminta tolong. Jelas, situasi saat ini di luar kemampuan mereka dan tidak ada cara untuk menyelesaikannya. Resdir Kirana, sutradara Gilang dan beberapa penulis skenario ingin menemuimu. Asisten menemui Kirana. Biarkan mereka masuk. Kirana sudah menyadari sesuatu. Gilang Nugroho membawa lebih dari 30 orang ke kantor bersama. Resdir Kirana. Maaf, kami di sini untuk mengundurkan diri. Melihat situasi saat ini, kami tidak dapat lagi bekerja di Colossus Group. Kami hanya dapat mengundurkan diri. Kata Gilang. Yang lain menundukkan kepala. Merasa tidak enak hati. Kirana tersenyum. Tidak apa-apa. Pergi atau tinggal adalah kebebasan. Aku menyetujui pengunduran diri kalian. Gilang dan yang lainnya tercengang. Tidak menduga mengundurkan diri menjadi begitu mudah. Lebih dari 30 sutradara, penulis skenario, dan produser telah mengundurkan diri. Mereka adalah fondasi Colossus Group. Selain aktor, mereka juga berperan penting dalam produksi film dan televisi. Betul sekali. Gilang dan yang lainnya semuanya ditarik oleh Atalarik. Setelah menggali para elit ini, Yudas memberinya 30 miliar penuh. Sebelum pergi, Gilang juga datang ke studio tim efek khusus. Roni, ikut kami saja. Tidak ada jalan keluar jika kamu tetap di Colossus Group. Gilang juga memburu tim efek khusus. Roni Gana, kepala tim efek khusus, tersenyum dan berkata, tidak perlu, kalian pergi saja. Colossus baik kepadaku. Aku telah bekerja untuk banyak perusahaan. Hanya Colossus yang benar-benar menghargai tim efek khusus kami dan menghargai kami. Tidak peduli apapun, aku tidak akan pergi. Gilang berkata dengan marah. Orang tua yang keras kepala tidak tahu bagaimana situasi berubah. Kamu akan berakhir menyedihkan. Dia berjalan pergi membawa sekelompok orang. Cihan, ayo ikut kami. Kamu sangat populer sekarang. Kamu tidak boleh tinggal di sini. Gilang ingin membawa Jihan pergi. Yudas setidaknya akan memberinya 3 miliar. Cihan menolak. Aku tidak akan pergi. Aku pasti akan mendukung Presdir Kirana. Baiklah. Baiklah. Kalian tinggi dan terhormat. Memasuki industri ini masih bersikap seperti ini. Akhirnya kalian akan mati kelaparan. Gilang mencibir, melihat orang-orang yang tinggal. Kirana sangat tersentuh. Percaya padaku. Krisis ini akan segera berakhir. Kata Kirana. Dia sekarang percaya pada Nathan. Nathan berkata bahwa bisa diselesaikan maka akan diselesaikan. Karena di belakang Nathan ada bos misterius dari Jordan Group. Dia maha bisa. Bahkan krisis besar South Mantis Prabu dan Tuan Teddy dapat dengan mudah diselesaikan. Apalagi krisis kecil yang dihadapi oleh Colossus Group. Bab 488. Semua menjadi budak. Atalarik hari ini dapat digambarkan seperti angin musim semi. Semakin populer, semakin banyak jumlah penggemar. Aset di tangan semakin banyak. Hari ini, bersama dengan Gilang dan yang lainnya, dia menandatangani kontrak di Triparta Group. Atalarik menandatangani kontrak bahkan tanpa membaca isinya. Yang lain melakukan hal yang sama. Segera menandatangani kontrak.
Karena sudah mendapat uang dan ketenaran dari Triparta Group. Hanya Gilang dan yang lainnya yang menerima ratusan juta tunjangan ketika mereka pertama kali datang ke Triparta Group. Mereka tidak melihat kontrak secara detail. Mereka menandatangani satu demi satu. Yudas memandang puluhan orang di depannya. Tidak bisa menahan tertawa. Kalian termasuk fondasi industri hiburan Colossus Group. Bagus. Ikut aku. Kalian akan memiliki perkembangan yang bagus. Yudas tertawa dan pergi. Atalarik berkumpul dengan semua orang untuk membahas masa depan. Kontrak ini tidak benar. Tiba-tiba penulis skenario Jaka Nawar mengajukan keraguan. Apa yang salah? Gilang bertanya dengan curiga. Semuanya. Lihat kontrak kalian masing-masing. Sepertinya ada masalah. Jaka Nawar mengingatkan. Semua orang melihat kontrak mereka. Segera beberapa penulis skenario berseru. Kita tertipu. Ada yang salah dengan kontrak ini. Kita menandatangani kontrak jual diri. Bahkan reputasi dan hak cipta kami adalah milik Triparta Group. Bisa dikatakan kita adalah budak Triparta Group. Dan punyaku adalah gaji tetap. Hanya 3 juta per bulan. Jaka Nawar hampir pingsan. 2 film populer adalah skenario yang ditulis olehnya. Kirana secara langsung memberikan 5 miliar untuk naskahnya. Tapi di Triparta Group, hanya bisa mendapatkan 3 juta sebulan. Siapa yang bisa terima perbedaan ini? Sial. Kontrakku juga jual diri ini. Merampas semua hakku dan mengubahku menjadi budak. Aku hanya punya 8 juta sebulan. Gilang menjadi gila. Menyutradarai 2 film. Ia mendapat 8 miliar. Di sini menjadi 8 juta. Semua kontrak penulis. Produser lainnya adalah sama. Mereka semua menandatangani kontrak jual diri dan menjadi budak Triparta Group. Seumur hidup. Bantu aku melihat kontrakku. Bahkan Atalarik pun cemas. Setelah Jaka Nawar membacanya. Dia berkata. Kamu juga sama. Kamu menandatangani kontrak jual diri. Lebih baik dari kami. Kamu setidaknya bisa mendapatkan uang. Tapi setiap film tidak akan melebihi 100 juta. Apa? 100 juta. Atalarik menjadi gila. 100 juta untuk sebuah film. Bercanda. Setelah membaca kontrak, semua orang yang hadir menyadari mereka semua ditipu. Triparta Group pertama-tama memberi keuntungan. Sehingga, semua orang menandatangani kontrak tanpa ragu. Dijadikan budak. Ayo putus kontraknya. Bagaimana ini bisa begini? Atalarik gemetar karena marah. Memutuskan kontrak bisa. Kita harus membayar uang penalti 100 miliar. Kalau kamu, uang penalti sebesar 1 triliun. Jaka Nawar mengatakan fakta yang dingin. Duar, Atalarik jatuh tersungkur. 1 triliun. Sekarang paling banyak juga hanya puluhan miliar. Dari mana mendapatkan 1 triliun? Gilang hampir meledak dengan amarah. Sialan. Atalarik. Kamu brengsek. Kenapa kamu menipu kami? Kami baik-baik saja di Colossus. Dan sebagai sutradara hanya Colossus yang memberiku paling banyak. Jaka Nawar juga menimpali. Bukankah begitu? Sebagai penulis skenario biasanya tidak lebih dari 500 juta. Tetapi Colossus memberiku 5 miliar. Semua orang menangis. Menyesal. Menyesal setengah mati. Apa tidak baik tinggal di Colossus Group? Kenapa harus datang ke Triparta Group? Sekarang akibatnya. Hidup hancur. Bekerja sebagai budak di Triparta Group seumur hidup. Bersambung.